Gibran Rakabuming Raka akan segera menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Menurut skenario bahwa waktunya sudah semakin dekat Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto sudah berani melawan para koruptor dan mafia-mafia raksasa. Ini seolah-olah skenario yang telah dipersiapkan agar Pak Prabowo Subianto terjebak ke dalam sarang macan, sarang harimau, sarang serigala, sarang ular-ular berbisa, dan sarangnya naga-naga berapi, sehingga keselamatan Pak Presiden Prabowo Subianto sangat mengkhawatirkan. Nah, di satu pihak ada orang-orang yang sengaja seolah-olah ingin memanfaatkan situasi. Sungguh sangat disayangkan ketika Pak Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan perang melawan para koruptor dan mafia di negeri ini. Pak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan, saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur melawan para koruptor, para mafia. Sampai kemanapun para koruptor akan dikejar. Pak Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan, saya rela mati demi membela rakyat. Namun sungguh sangat disayangkan ada sebagian orang-orang yang justru sibuk membahas tentang kekuasaan tertinggi, yaitu ingin menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-9 dalam waktu yang secepatnya. Ini sungguh sangat disayangkan. Seolah-olah mereka ini sangat haus kekuasaan. Hanya kekuasaanlah yang mereka bahas, bukan tentang kesejahteraan rakyat. Adapun dalam kampanye-kampanye mereka selalu seolah-olah ini demi kesejahteraan rakyat. Ini hanyalah sebagai pemanis bibir belaka. Tetapi aslinya mereka sangat haus kekuasaan. Ini adalah salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri suatu negara akan runtuh, akan hancur, apabila bangsanya saling berebut kekuasaan, tidak memikir kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Ma'alim tidak akan tinggal diam saja. Kami Al-Fakir Ma'alim akan terus-terusan ikut memantau dan bersuara agar rakyat Indonesia ini semakin cerdas dan semakin paham tentang perpolitikan di Indonesia. Karena orang-orang yang sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi ini seolah-olah ingin memanfaatkan situasi perang antara Presiden Prabowo Subianto melawan para koruptor dan para mafia. Mereka sengaja mendorong Presiden Prabowo Subianto agar masuk ke dalam sarang macan. Sarangnya macan, sarangnya harimau, sarangnya serigala, serigala yang kelaparan. Sarangnya ular-ular berbisa dan juga naga-naga api. Mereka itu raksasa-raksasa yang sangat menakutkan. Ingat bahwa koruptor di Pertamina itu bukan koruptor yang kece-kece, bukan. Tidak seperti koruptor yang ada di lembaga-lembaga atau di daerah-daerah. Tetapi ini adalah koruptor kelas kakap. Mereka orang-orang yang sengaja mendorong Pak Prabowo agar masuk ke dalam sarang macan, harimau, serigala, ular-ular berbisa, dan naga-naga raksasa itu. Mereka ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari situasi perang yang sangat mencekam. Oleh sebab itulah, wahai seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hati nurani kesadaran, mari kita ingatkan siapapun pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi mencekam ini. Ingat, ini situasinya sangat mencekam sekali. Mengapa? Karena para koruptor dan mafia ini memiliki uang triliunan rupiah, bahkan ribuan triliun. Mereka selama ini sudah dikenal oleh para pejabat-pejabat. Mereka selama ini sudah menanam budi. Hampir setiap partai politik di Indonesia itu berhutang budi kepada para mafia ini.
Oleh sebab itulah ini perang bukan perang yang main-main, bukan. Ini sangat luar biasa. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung dan mendorong serta berdoa mendoakan Pak Presiden Prabowo Subianto agar diberikan keteguhan hati oleh Allah. Teguh hatinya, kuat imannya, kuat pendiriannya di dalam memegang kebenaran dan keadilan, serta berani dan lantang terus menyuarakan tentang penangkapan para koruptor dan mafia dimanapun dan siapapun orangnya. Kita sebagai rakyat Indonesia harus berdoa, jangan malah sibuk membahas tentang politik kekuasaan. Malah Pak Prabowo seolah dibiarkan untuk bertarung sendiri. Pak Prabowo diberikan tepuk tangan semangat agar Pak Prabowo maju sendirian, masuk ke dalam sarang macan, sarang singa, harimau, serigala dan ular-ular berbisa. Ini Masya Allah mental sungguh biadab. Oleh sebab itulah sekali lagi, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, wahai saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, marilah kita sadar, jangan gara-gara haus kekuasaan kemudian kita melalaikan tentang kesejahteraan yang hakiki. Karena suatu negara dibentuk itu bukan hanya sekedar rebutan kekuasaan agar menjadi pemimpin tertinggi, memiliki jaringan-jaringan yang bisa menguasai semuanya. Tidak. Kita dalam berbangsa dan bernegara itu ingin menjadikan bangsa kita bersama-sama maju. Bukan hanya sekedar sekelompok-kelompok orang, tetapi kita menginginkan seluruh rakyat Indonesia ini mendapatkan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia ini mendapatkan harta kekayaan yang merata dan adil. Tidak hanya harta kekayaan itu berputar kepada orang-orang tertentu. Karena selama ini karena korupsi yang kurang ajar itulah para mafia, para bajingan yang senantiasa bisa mempermainkan semua keadaan itulah yang menjadikan harta negara Republik Indonesia dan juga harta kekayaan rakyat Indonesia itu hanya berputar di kelompok mereka saja, sehingga mereka bisa leluasa seenaknya membayar setiap pejabat tinggi, membayar setiap siapa sajalah yang ingin mereka bayar. Nah, karena saat ini Pak Presiden Prabowo Subianto sudah berani menyatakan perang melawan koruptor, memberantas para koruptor dan para mafia, harus ditangkap semuanya siapapun orangnya. Kita sebagai rakyat Indonesia hendaklah fokus, sekali lagi fokus dan konsentrasi. Bantu Pak Prabowo dengan doa dan dorongan. Jangan malah membahas tentang haus kekuasaan. Inilah yang bisa kami sampaikan, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.